Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 untuk persiapan menghadapi P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-53. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan file PDF kumpulan soal SJT dari Part 1 sampai 50 masih dibuka kesempatan. Kita bahas soal yang pertama. Gina adalah seorang murid yang pintar di kelasnya. Namun, akhir-akhir ini dia selalu menyendiri jika berada di dalam kelas. Jika mengerjakan tugas kelompok, selalu dikerjakannya sendiri. Sebenarnya, dia mau bergabung untuk bekerja kelompok atau mengerjakan soal-soal dengan anggotanya. Namun, anggota kelompok yang lain hanya mengobrol dan main HP sehingga dia merasa lebih baik bekerja sendiri. Sesuai dengan kasus tersebut, sebagai seorang guru yang berperan sebagai coach, untuk menggali potensi coachee saat coaching, pertanyaan yang paling tepat yang Anda ajukan adalah, jadi ini berkaitan dengan proses coaching untuk menyelesaikan permasalahan. Kita yang sebagai guru itu berperan sebagai coach, dan siswa itu adalah coachee-nya, orang yang akan kita gali potensinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang A, mengapa kamu tidak menegur langsung anggota kelompok yang mengobrol dan main HP? B, bagaimana jika kamu menegur langsung kelompok yang ngobrol dan main HP? C, bagaimana perasaanmu saat anggota kelompok lain mengobrol dan main HP saat kamu mengerjakan tugas? D, apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri? E, bagaimana kamu mengajak kelompok yang ngobrol dan main HP dengan cara yang baik agar mereka mau belajar bersama? Nah, di sini Bapak Ibu, kita mungkin akan membahas sedikit tentang apa itu coaching. Bapak Ibu yang termasuk guru penggerak pasti akan dapat modul pembelajaran khusus yaitu tentang coaching ini. Coaching itu adalah tindakan bermitra untuk memaksimalkan potensi seseorang. Jadi bagaimana kita bisa membuat seseorang yang memiliki masalah, yaitu bisa memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita yang mengajukan solusinya. Nah, bagaimana kita menggali agar dia bisa memaksimalkan potensinya, itu adalah peran kita sebagai coach. Dan orang yang sedang kita coaching, itu namanya adalah coachee. Di sini coachee kita itu adalah Gina, murid kita, yang dia menghadapi permasalahan bahwa akhir-akhir ini dia lebih sering bekerja sendiri, tidak mau bekerja dengan kelompoknya, karena anggota kelompoknya itu lebih banyak mengobrol dan main HP. Dalam coaching, yaitu memiliki alur. Alurnya disebut dengan alur Tirta. T-nya itu adalah tujuan. Jadi, diminta dulu apa tujuan si coachee ini ingin melakukan coaching. Kemudian yang kedua, identifikasi masalahnya. Lalu, gali rencana aksi dari dia sendiri, bukan dari kita. Kemudian, minta tanggung jawab. Artinya, kapan dia akan mulai melakukan rencana aksi tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, di sini pertanyaan yang paling tepat yang diajukan seorang coach untuk menggali potensi coachee itu adalah yang D. Apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri? Nah, berarti kita menggali potensi dari si murid ini untuk memecahkan masalah dia sendiri. Bukan malah mengajukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, itu mungkin sedikit tentang coaching. Soal kedua, keberhasilan pendidikan memerlukan partisipasi dari orang tua dan masyarakat. Cara yang tepat dilakukan guru untuk melibatkan orang tua agar berperan aktif untuk pendidikan anaknya adalah A. Melibatkan orang tua di berbagai kegiatan sekolah, seperti kerja bakti, panitia kegiatan, dan kegiatan lainnya. B. Menghubungi orang tua jika ada siswa yang bermasalah. C. Mengajak orang tua berdiskusi tentang nilai anaknya yang belum tuntas. D.
membuat grup WhatsApp orang tua untuk berkomunikasi tentang anaknya dan kegiatan sekolah. E. Mengundang orang tua saat pembagian rapor. Jadi dari option A sampai E, ini memang cara yang dilakukan oleh guru untuk melibatkan orang tua agar bisa berpartisipasi dalam pendidikan anaknya. Nah, cara yang paling tepat yang dilakukan oleh guru agar orang tua itu berperan aktif dalam pendidikan anaknya, kalau zaman sekarang mungkin dengan membuat grup WhatsApp orang tua, di mana di dalam grup itu kita, guru, dan orang tua bisa berkomunikasi tentang apapun yang berkaitan dengan anak dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian kalau yang A kita lihat di sini, ini juga untuk melibatkan orang tua, tapi tidak hanya sekedar sebagai panitia kegiatan atau untuk kerja bakti. Nah, kita lebih menekankan kepada komunikasi tentang perilaku anak, kemudian kegiatan yang dilakukan anak, dan peningkatan keberhasilan pembelajarannya. Dan yang paling tepatnya itu adalah yang D. Soal ketiga, sebagai seorang guru yang profesional, Anda harus selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Cara yang paling tepat Anda lakukan untuk mencari inspirasi pembelajaran untuk diterapkan di sekolah Anda adalah A. Mencari inspirasi pembelajaran yang berasal dari guru pengampu mata pelajaran yang sama. B. Mencari inspirasi pembelajaran yang berasal dari guru satu jenjang. C. Mencari inspirasi pembelajaran yang realistis digunakan karena harus sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. D. Mencari inspirasi pembelajaran yang berasal dari guru-guru sukses di sekolah unggul. E. Memilih untuk menunggu instruksi dari kepala sekolah. Dan menurut Bapak Ibu ini jawabannya yang mana? Kita bisa mencari inspirasi pembelajaran dari mana saja. Namun harus selalu kita ingat bahwa inspirasi itu harus yang realistis. Artinya harus sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Percuma saja kita meniru pembelajaran yang sukses dilakukan oleh guru-guru di sekolah unggul. Sedangkan itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah, sarana prasarana, dan karakteristik siswa kita. Jadi mencari inspirasi, kita juga harus menimbang kondisi sekolah dan karakteristik siswa kita. Ini yang poinnya paling tinggi. Soal kelima, saat melakukan pembelajaran di kelas, Anda menemukan siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Upaya yang tepat Anda lakukan untuk menangani siswa tersebut adalah A. Membandingkannya dengan siswa yang patuh. B. Meminta siswa tersebut melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah akibat dari pelanggaran yang dilakukannya. C. Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar tersebut. D. Mengajak siswa tersebut berefleksi dan membahas perilaku melanggar yang dilakukannya, mengacu kepada kesepakatan kelas. E. Menyerahkan siswa tersebut ke wakil kesiswaan untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini apa tindakan kita kalau menemukan siswa yang melanggar? Zaman sekarang, yaitu metode untuk mendisiplinkan anak dengan hukuman itu tidak lagi dipakai. Kalau dalam pembelajaran guru penggerak, ada yang namanya restitusi. Kemudian ada juga kesepakatan kelas. Jadi bukan aturan lagi namanya, tapi kesepakatan kelas. Di mana di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan dengan peserta didik tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk sanksinya sendiri mereka yang memutuskan. Jadi ini benar-benar hasil dari keputusan mereka, sehingga mereka akan mematuhinya. Nah, bagaimana kalau ada yang melanggar? Yaitu kita ajak dia berefleksi, bahas perilakunya, dan mengacu pada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jawabannya adalah D. Soal kelima, setiap siswa memiliki keunikan sendiri. Kegiatan apa yang bisa Anda lakukan untuk merespon keunikan potensi yang ada di dalam diri setiap siswa? A.
melakukan ujian sumatif untuk mengetahui perbedaan nilai dari masing-masing siswa. B. Memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi masing-masing siswa. C. Memberikan saran kepada siswa-siswa tersebut untuk masuk jurusan tertentu sesuai potensinya. D. Mengharuskan siswa tersebut bergabung ke dalam salah satu kegiatan ekstrakurikuler. E. Menyarankan setiap siswa membentuk kelompok sesuai dengan potensinya. Nah, jadi di sini setiap siswa kita memiliki keunikan. Bagaimana respon kita? Yaitu kita harus memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi masing-masing siswa. Dan berikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan agar potensi mereka itu berkembang. Dan itu tugas seorang guru. Dan ini adalah soal bonus. Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar apa jawabannya. Nanti pada part selanjutnya akan kita bahas jawaban dengan poin tertingginya. Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat Anda ambil adalah A. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. B. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. C. Menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. D. Memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. E. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, kira-kira apa nih jawabannya Bapak Ibu? Silahkan jawab di kolom komentar. Nanti kita bahas pada part selanjutnya. Bapak Ibu yang masih berminat untuk mendapatkan file PDF dari soal yang sudah pernah kita bahas dari part 1 sampai 50. Jadi banyak yang bertanya, ini soalnya soal yang mana ya Kak? Jadi soalnya itu adalah soal yang pernah kita bahas dari part 1 sampai 50. Kenapa disediakan bentuk PDF-nya? Karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang butuh print out-nya langsung, sehingga bisa dicoret-coret, itu lebih memudahkan untuk memahaminya. Ada yang belajarnya itu dengan hanya mendengarkan penjelasan dari YouTube. Dan ini bagi yang berminat saja Bapak Ibu. Jadi filenya ini berisi 267 butir soal, lengkap dengan kunci jawaban. Kemudian, Bapak Ibu hanya dibebankan 20.000 saja. Yang berminat silahkan menghubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tetap doakan semoga semua Bapak Ibu lulus P3K di tahun 2023 ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.